Seperti yang kita tahu, PSSI telah melakukan evaluasi terhadap Shin Tae-yong dan Bima Sakti. Keduanya dievaluasi buntut dari buruknya prestasi timnas di beberapa ajang, entah itu di Piala Dunia maupun di babak kualifikasi Piala Dunia. Terkhusus Shin Tae-yong, tampaknya PSSI masih memberikan kesempatan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh STY jika dirinya tak ingin kehilangan pekerjaannya. Namun untuk mewujudkannya, tampaknya akan sangat sulit karena dalam laga ke depan, timnas Indonesia akan menjalani misi yang sangat berat. Lantas misi apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Untuk saat ini, posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas tidaklah aman. Itu terjadi karena dalam 2 pertandingan terakhir, dirinya gagal memberikan kemenangan untuk Indonesia. Kegagalan yang membuat Indonesia berada di juru kunci klasmen di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun meski tidak aman, Shin Tae-yong diprediksi masih menjadi nahkoda timnas dalam beberapa laga ke depan. Karena PSSI pasti berpikir ribuan kali jika memilih memecat Shin Tae-yong. Selain memulai dari awal, PSSI juga tidak mau mengambil resiko. Karena beberapa ajang yang dihadapi oleh timnas juga semakin dekat. Contohnya adalah Piala Asia yang akan dimulai pada Januari mendatang. Maka dari itu, PSSI masih memberikan kesempatan kepada Shin Tae-yong untuk memperbaiki performa timnas. Kesempatan itu akan diberikan oleh PSSI dalam beberapa pertandingan yang akan dijalani Elkan Bagot dan kawan-kawan. Batas untuk melakukannya adalah sampai pertengahan tahun depan. Bertepatan kontrak Shin Tae-yong yang akan habis pada waktu tersebut. Sejatinya kontrak Shin Tae-yong akan habis pada akhir tahun ini. Namun berhubung timnas masih memiliki banyak agenda, maka kontraknya diperpanjang sampai Juni tahun 2024. Dalam kurun waktu tersebut, timnas Indonesia akan menjalani setidaknya 10 pertandingan. Jumlah yang bisa menjadi penentu nasib Shin Tae-yong, apakah lanjut atau tidak sebagai pelatih timnas. Sayangnya, dari 10 pertandingan yang dijalani adalah pertandingan yang sangat berat. Karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat di Asia seperti Jepang, Qatar, Irak hingga Australia. 3 pertandingan di Piala Asia. 3 pertandingan awal akan dihadapi Shin Tae-yong di ajang Piala Asia. 3 pertandingan tersebut masing-masing melawan Irak, Vietnam, dan Jepang. Jika boleh jujur, timnas tampaknya sulit untuk lolos ke babak selanjutnya. Bukannya pesimis, namun jika melihat performa Indonesia akhir-akhir ini, prediksinya tersebut seharusnya memungkinkan untuk terjadi. Namun kita berdoa saja agar timnas bisa memberikan kejutan dan akhirnya bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Misi selanjutnya terjadi di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan, Indonesia akan bermain sebanyak 4 kali. Masing-masing melawan Vietnam 2 kali dan 1 kali melawan Irak dan Filipina. Dibandingkan Piala Asia, seharusnya Shin Tae-yong memaksimalkan hasil di sini. Karena peluang menang sangatlah besar. Terutama saat melawan Vietnam dan Filipina yang rencananya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih asal Korea Selatan tersebut harus memaksimalkan laga kandang. Karena seperti yang kita tahu, saat bermain tandang, Indonesia tiba-tiba menjadi tim yang sangat lemah. Tiga pertandingan di Piala Asia U23. 3 pertandingan terakhir akan terjadi di Piala Asia U23. Sama halnya dengan Piala Asia Senior. Indonesia juga akan berada di grup berat karena akan menghadapi tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Secara peluang, skuad Garuda memanglah tipis. Tapi kita harus optimis jika Indonesia mampu melakukannya. Apalagi skuad timnas U23 juga tidak buruk-buruk amat.
sehingga mereka seharusnya mampu merepotkan para pesaingnya. Itu adalah 10 pertandingan yang bisa menjadi penentu nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Jumlah itu bisa bertambah jika Indonesia lolos ke fase gugur. Jika lolos salah satunya, tampaknya Shin Tae-yong tetap dipertahankan oleh PSSI. Hal itu juga berlaku jika Indonesia tidak lolos. Asalkan selama menjalani turnamen, mereka tidak kalah dengan skor yang sangat telak. Sehingga hal itu seharusnya masih bisa diampuni oleh PSSI. Yang seharusnya ditakutkan Shin Tae-yong adalah pada babak kualifikasi Piala Dunia. Karena PSSI memberikan target agar Indonesia lolos sampai ke fase ketiga babak kualifikasi. Target yang tampaknya menjadi lebih berat, karena dalam 2 pertandingan awal, STY gagal memberikan kemenangan. Kini menarik dinantikan, bagaimana nasib Shin Tae-yong ke depannya. Apakah mampu bangkit atau malah kembali gagal memberikan yang terbaik untuk Indonesia? Namun yang pasti, sebagai fans timnas, apapun hasilnya kami akan menghargai setiap kerja keras dari Shin Tae-yong. Karena berkat dirinya, Indonesia menjadi tim yang lebih berkembang dan bisa memperbaiki peringkat di ranking FIFA.